Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membangun ibadah keluarga bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Kita persiapkan diri kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui kidung pujian, kidung jemaat nomor 13, bait 1 dan yang kedua. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Juru selamat kami. Mari hening di hadapan Tuhan, seraya dalam hati kita mengaku demikian. Ibadah keluarga pada bulan Okumene saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Kepala Gereja yang senantiasa menyatukan dan memberkati umatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Kembali kita memujikan dan mengasurkan nama Tuhan melalui kidung jemaat 256, bait 1 dan bait yang ketiga, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita bersama-sama menyediakan diri kita untuk membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Karena itulah mari kita memohon terang Sang Roh Kudus untuk menyinari hati kita, supaya dalam perenungan dan pembacaan firman Tuhan ini, Tuhan sendiri yang berkarya atas kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami persiapkan diri kami untuk mendengar, untuk merasakan dan merenungkan betapa besar kasih setia Tuhan yang menuntun kami umat-Mu. Karena itulah ya Tuhan, kami mohon terangilah diri kami masing-masing, kuasailah kehidupan kami seluruhnya, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menuntun kami untuk kami boleh membaca, mendengar dan merenungkan firman ini, seraya itu boleh berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami berserah hanya di dalam pertolongan kasih setia Tuhan, Sang Empunya firman hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yeremia pasal 33 ayat 1 sampai yang 11 demikian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia.
Ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu bunyinya, "Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kau lakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya," sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. "Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu," firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sungguhlah berbahagia setiap orang yang mendengar dan melakukan firman ini hari ini dan sampai kekal selamanya. Haleluya. Terpuruk tentulah sebuah keadaan yang tidak ada satupun orang siap mengalaminya. Jangankan mengalami keterpurukan, mendengar berita keterpurukan pun kita tidak siap. Karena merasa diri tidak siap, kemudian kita bisa bersikap dan bertindak atas berita keterpurukan yang akan menimpa diri kita. Rupa-rupanya Raja Zedekia tidak siap menerima berita bahwa dirinya bersama dengan kota Yerusalem akan terpuruk dalam sebuah kekalahan. Tentu saja itu sangat beralasan, karena memang Raja Zedekia, kota Yerusalem sedang dikepung oleh musuh yang sewaktu-waktu siap menghancurkan mereka. Karena itulah wajar kemudian kalau raja menyuarakan semangat patriotisme. Mereka kemudian dibakar jiwa nasionalismenya supaya dapat mempertahankan diri, dapat mempertahankan kota Yerusalem itu. Tidak ada satupun dari antara mereka yang ingin mematahkan semangat, mengendorkan perjuangan mereka untuk mempertahankan kota itu. Karena itulah ketika Nabi Yeremia datang kepada Raja Zedekia dan memberitahukan bahwa bangsa itu, kota Yerusalem akan jatuh kepada bangsa asing, maka reaksi dari Zedekia bukan hanya marah,
tetapi memenjarakan Yeremia. Yeremia diseret keluar, diletakkan di sebuah tempat khusus, di tempat penjagaan istana itu. Dan apa yang dialami oleh Yeremia sesungguhnya adalah penyingkiran karena dia telah menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan keinginan sang raja. Yeremia dianggap sebagai penghalang. Yeremia dianggap sebagai ancaman yang bisa mengendorkan perjuangan orang-orang sekota dalam mempertahankan kemerdekaannya. Karena itulah kemudian ketika Yeremia dipenjarakan, maka dianggap seolah suara kenabiannya telah hilang. Sayangnya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Yeremia di dalam pengasingannya dipenjarakan itu pun dia mendapatkan bisikan ilahi. Karena itulah dia bernubuat untuk kali yang kedua. Dia kemudian menceritakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sesungguhnya ketika Raja Sedekia menolak berita nubuat dari Yeremia, dia pun telah menolak Tuhan. Sebab Yeremia adalah nabi Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada Sedekia bukanlah keinginan diri Yeremia sendiri. Apalagi itu berangkat dari kepentingan Yeremia sendiri. Karena apa yang disampaikan oleh Yeremia sesungguhnya adalah bersumber dari Tuhan. Karena memang nabi tugasnya adalah menyampaikan apa yang dikehendaki Tuhan yang disampaikan kepada dirinya. Dalam penolakan kepada Tuhan, dalam penolakan kepada nabi Tuhan, di sanalah maka ada keterputusan hubungan. Dengan bahasa lain, ketika Sedekia menolak Yeremia, maka sesungguhnya dia pun telah menolak suara Tuhan yang disampaikannya. Dan itulah sebabnya kemudian ada keterputusan antara Sedekia, orang-orang Yerusalem, dengan Tuhan. Karena itulah kemudian Tuhan memandang jahat setiap tindakan mereka. Memang kesikap atau kejahatan yang dilakukan oleh orang Yerusalem bukan kali pertama saja. Sebab dijelaskan dalam pasal 33 ayat yang kelima ini bahwa penduduk kota itu berlaku jahat kepada Tuhan. Oleh sebab itulah Tuhan murka. Dia menyembunyikan wajahnya dan bahkan Tuhan akan menghajar mereka dengan banyak orang yang binasa, rumah-rumah penduduk dan istana raja yang rata dengan tanah. Negeri mereka akan dikuasai oleh bangsa lain. Karena kejahatan penduduk Yerusalem, maka Tuhan menyembunyikan wajahnya, menunjukkan murkanya, dan melimpahkan amarahnya kepada penduduk kota ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, eloknya bahwa Tuhan yang marah sedemikian itu tidak selesai hanya pada kemarahannya saja. Karena selanjutnya Tuhan justru menunjukkan kemurah hatiannya, pemurah diriannya, yang kemudian disampaikan dalam nubuat kedua bahwa akan ada masa pemulihan. Akan ada waktu di mana bangsa Yehuda dan Israel itu kembali mengalami kejayaan. Secara spesifik dalam ayat yang ke-6, Kitab Yeremia pasal 33, nubuat itu disebutkan demikian. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Disinilah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, betapa kemurahan Tuhan itu nampak nyata. Bahkan jika diteruskan dalam pembacaan kita sampai pada ayat yang ke-8, maka di sana pula Tuhan juga menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Bahwa Tuhan akan mentahirkan seisi kota, walaupun mereka telah bertindak jahat dan berdosa kepadanya. Dalam titik di mana kemurah hatian Tuhan dinyatakan bagi orang-orang pilihannya. Dalam titik itu pula lah panggilan untuk kembali berelasi, berhubungan dengan Tuhan telah
diwartakan. Karena itulah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selalu kita lihat dalam setiap tutur kitab suci kita, gambar Tuhan dalam rupa marah dan murah, yang pemarah dan yang pemurah. Pada saat apa Tuhan itu menaruh kemarahannya, dan pada kapan dia ingin menunjukkan kemurahannya, tidak lepas dari sikap dari umat pilihannya. Tuhan akan menjadi Tuhan yang pemarah ketika Tuhan melihat bahwa umat pilihannya jatuh dalam dosa, bergelut dan bergelimangan dosa. Karena itulah Tuhan kemudian menaruhkan sebuah hukuman dan bahkan menyembunyikan mukanya dari orang-orang yang berdosa. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kemurahannya, Tuhan akan menunjukkan wajah pemurahnya ketika pada saat berdosa orang-orang ingin mengakui dan bertobat. Titik pertobatan itulah yang menjadikan wajah Tuhan pemarah berubah menjadi pemurah. Titik pertobatan itu pula lah yang menjadikan relasi yang berjarak terpisah dengan Tuhan kembali utuh dalam pelukan Tuhan. Memang kita tahu bahwa keterpurukan yang dialami belumlah tentu pasti disebabkan karena dosa. Tetapi seringkali dosalah yang menyebabkan kita jatuh dan terpuruk. Dalam konsep pengampunan dosa, sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengukur dan berhitung. Tuhan tidak pernah ingin tahu apa dan sejauh mana orang-orang berdosa. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah seberapapun dosa yang kita perbuat, kalau kita mau dan bersedia dengan sungguh-sungguh bertobat, maka kemarahan Tuhan pun diubah menjadi kemurah hatian. Inilah yang kiranya kita bisa renungkan di tengah hidup kita. Lalu bagaimana hal itu bisa kita bawa dalam hidup kita sehari-hari? Sesungguhnya hari-hari ini betapa banyak orang yang gampang marah. Apalagi ketika berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Kemarahan-kemarahan itulah yang dilontarkan baik secara verbal dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia sosial media. Betapa banyak orang mudah sekali menghakimi, menjatuhkan, dan bahkan banyak orang yang membunuh sesamanya, saudaranya hanya karena dianggap menghalangi atau berbeda dengan dirinya. Di GKJW dalam kehidupan jemaat maupun majelis agung, tentu kita tidak ingin ada pertikaian, perpecahan yang membawa kehancuran. Tidaklah perlu kita mengasingkan orang yang berbeda dengan kita. Tidak pula lah kita gegabah, mencemooh dan mencaci maki orang yang jalannya berbeda dengan jalan yang kita tempuh. Karena itulah membangun relasi sesungguhnya diperlukan pada saat-saat seperti ini. Membangun relasi dimulai dari kesediaan untuk mendengarkan bahkan orang yang berbeda dengan kita sekalipun. Apalagi jikalau pada saat-saat ini jemaat-jemaat segereja Kristen Jawa Wetan sedang masuki masa dauran penatua diaken. Betapa suara-suara yang berbeda adalah bagian yang harusnya diakomodir oleh jemaat untuk dapat menjadikan gereja tetap utuh berelasi dengan Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita renungkan dan kita hayati, sesungguhnya memang tidak ada satupun orang yang siap terpuruk. Tapi kalaupun kita jatuh terpuruk, maka di sanalah kita sedang diuji kembali penghayatan dan kedewasaan iman kita. Apakah kita kemudian gegabah? Apakah kemudian kita marah-marah? Ataukah justru kita pada saat mengalami keterpurukan, kita justru merenung kembali, berefleksi, menghayati timbalan diri. Seraya dengan demikian kita masuk dalam kemurnian hati nurani. Seraya pun kita akan tahu betapa kita ini lemah, kita tidak berdaya, dan kita selalu butuh pertolongan Tuhan di tengah menghadapi segala situasi. Keterpurukan
hendaklah menjadikan kita semakin dewasa dalam iman, dalam penyerahan diri, dan dalam pengosongan hidup, hanya memohon Tuhan tidak pernah menyembunyikan muka dari kehidupan kita. Yang ketiga, marilah kita memandang wajah Tuhan Sang Pemurah. Jangan sampai kita dihantui oleh wajah Tuhan Sang Pemarah. Karena kalau hidup kita dihantui oleh wajah Tuhan Sang Pemarah, maka yang sering kita lakukan hanyalah takut, takut, dan takut. Ketika kita menjalani hidup iman kita atas dasar ketakutan, maka kita telah menghilangkan betapa wajah pemurah Tuhan itu dalam kehidupan kita ini. Karena itulah, mari, kalaupun kita tidak melakukan hal yang jahat, kalaupun kita tidak melakukan dosa, itu bukan karena ketakutan kita kepada wajah Tuhan Sang Pemarah, tetapi karena kita sadar bahwa ada Tuhan Sang Pemurah yang bersama dengan hidup kita. Kuncinya supaya kita setiap hari dapat hidup melihat wajah Tuhan Sang Pemurah adalah dengan tetap mengakui segala kelemahan kita, bertobat senantiasa, seraya mengulurkan tangan supaya Tuhan sendiri yang menolong hidup kita. Dan itulah hidup yang diwarnai dengan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menaungi kehidupan kita sekalian, menghindarkan kita dari berbagai hal yang jahat dan buruk, seraya dengan tetap melihat kemurahan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, kita mampu berelasi dengan siapapun dalam ungkapan syukur. Tuhan memberkati kita sekalian. Saat teduh bagi kita sekalian. Dalam kemurahan kasih Tuhan, marilah kita bersama-sama mensyukuri anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, seraya kita menghimpun persembahan yang kita persembahkan bagi kemuliaan Tuhan melalui gerejanya. Kidung Jemaat 393, bait yang pertama dan yang ketiga, menghantar kita mengaturkan persembahan ini.
Mari bersama kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ajarkanlah senantiasa kepada kami ya Tuhan, supaya kami melihat setiap kemurahan-Mu di tengah-tengah segala situasi yang kami hadapi. Supaya dalam hidup kami ini, kami selalu berbahagia, penuh dengan sukacita, dan Tuhan sendiri yang memampukan kami melewati segala situasi buruk yang menghampiri kami. Itu pula lah yang kami mohonkan kepadamu atas kehidupan gereja Tuhan, GKJW. Tuhan kiranya senantiasa menampakkan kemurahhatiannya kepada gereja kami, supaya di tengah-tengah kemelut dan berbagai kondisi dengan berbagai tantangan yang ada, gereja kami tetap melihat kemurahan Tuhan yang nyata dan ada. Lebih lagi para pelayan-pelayan Tuhan, penatua, diaken, guru Injil, pendeta, dan setiap orang yang memberikan diri untuk pelayanan, baik dalam lingkup jemaat majelis daerah, majelis agung, Tuhan kiranya menolong, memampukan mereka dalam kemurahhatian Tuhan sajalah mereka boleh mempersembahkan dan melakukan pelayanannya. Persembahan yang kami himpun saat ini, kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bila Tuhan yang berkarya atas persembahan ini, sehingga itu boleh menjadi kehidupan yang nyata bagi persekutuan kami di Gereja Kristen Jawi Wetan ini. Berkatilah kami dengan kasih anugerah Tuhan, supaya persembahan ini boleh mengajarkan kepada kami untuk mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kehidupan berbangsa dan bernegara kami, pemerintahan negeri kami ini, kami serahkan sepenuhnya kepada tangan pengasihan Tuhan. Kiranya pertolongan Tuhan nyata di antara para pengambil kebijakan di negeri kami ini, baik di pusat sampai daerah-daerah, baik presiden sampai tingkat RT RW, supaya kami boleh tetap rukun utuh dalam kebinekaan. Kami boleh senantiasa mensyukuri setiap hal yang kami jumpai sehari-hari. Dengan demikian kami boleh menjadi masyarakat yang sungguh-sungguh saling menghargai. Adapun penanganan pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan kiranya juga tiada henti berkarya atas diri para medis, pasien yang terjangkit. Demikian pula upaya-upaya strategis dalam penanggulangannya. Sehingga biarlah pertolongan Tuhan sajalah yang menjadikan kami dipulihkan, dikuatkan, dan mendapatkan rahmat dari Tuhan. Kehidupan berkeluarga kami masing-masing, pekerjaan, dan segala tantangan pergumulan hidup sehari-hari kami serahkan kepada tangan Tuhan. Bila pertolongan-Mu yang nyata, kemurahan-Mu yang ada, memampukan kami untuk menjadi keluarga yang boleh memancarkan terang kasih setia Tuhan. Pekerjaan kami jadikan sebagai alat kesaksian kami. Pergumulan hidup kami jadikan sebagai sumber kekuatan kami untuk senantiasa sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Inilah Tuhan syafaat kami. Seluruh permohonan ini kami naikkan kepadamu, berlandaskan iman percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan kembali memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 408, bait yang pertama, di jalanku ku diiring. Jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhan.
suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Undurlah dari ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah dan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan di dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun atas saudara sekalian hari ini dan sampai kekal selamanya. Amin. Puji